Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Jangan lupa klik subscribe supaya terus terhubung dengan ilmu dan kebaikan. Kajian fikih, wakaf mushala menjadi masjid. Pertama, pengertian mushala dan masjid dalam fikih. Masjid, tempat yang diwakafkan secara permanen untuk salat berjamaah dan ibadah lainnya, sehingga berlaku hukum-hukum khusus masjid, seperti larangan jual beli, itikaf, larangan orang junub masuk, dan lain-lain. Mushala, dalam istilah fikih klasik, biasanya berarti tempat salat hari raya atau tempat salat sementara. Dalam konteks Indonesia, mushala sering berarti tempat ibadah kecil, surau atau langgar, yang kadang belum diresmikan sebagai masjid wakaf. Perbedaan status ini berimplikasi pada hukum wakafnya. Kedua, pandangan 4 mazhab. Mazhab Hanafi. Menurut Hanafiyah, wakaf bersifat mengikat dan tidak boleh diubah peruntukannya. Al-Maksi, Juz 12. Namun mereka membolehkan istibdal al-waqf, penukaran harta wakaf, bila demi kemaslahatan yang lebih besar dan tidak merusak tujuan wakaf. Maka mushala bisa diubah menjadi masjid jika diniatkan sebagai penguatan fungsi ibadah yang lebih utama. Mazhab Maliki. Maliki lebih longgar dalam perubahan wakaf. Dalam Al-Mudawwanah disebutkan, jika perubahan membawa maslahat yang lebih besar sesuai tujuan wakaf, maka dibolehkan. Dengan demikian, mushala yang statusnya wakaf bisa ditingkatkan menjadi masjid, karena masjid memiliki kedudukan syar'i yang lebih tinggi. Mazhab Syafi'i, Syafi'iyah sangat ketat. Dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, karya Imam An-Nawawi ditegaskan, wakaf boleh diubah sedikit pun dari tujuan awal, kecuali jika hancur dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Maka menurut Syafi'i, mushala tidak boleh diubah menjadi masjid, kecuali sejak awal akad wakaf ditulis bahwa tanah diwakafkan untuk ibadah umum, baik mushala maupun masjid. Mazhab Hanbali. Hanabilah bersikap moderat. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan, bila wakaf tidak bisa lagi dipakai sesuai tujuan awal, boleh dipindahkan ke tujuan yang serupa atau lebih utama. Maka mushala boleh dijadikan masjid karena lebih besar maslahatnya. Ketiga, pendapat ulama kontemporer Al-Fiqh Al-Islami membolehkan istibdal al-waqf dengan syarat ada maslahah syariah yang kuat, dilakukan dengan pengawasan hakim atau otoritas resmi. Lajnah Daimah. Fatwa, tidak boleh mengubah wakaf tanpa sebab syar'i. Tetapi jika tujuan wakaf tidak tercapai, maka boleh dialih ke tujuan yang lebih sesuai dengan niat pewakaf. Darul Ifta Al-Misriyah mengizinkan perubahan peruntukan bila ada kemaslahatan umum dan tetap dalam lingkup ibadah. Mushala menjadi masjid dianggap sah karena tidak menghilangkan esensi ibadah. Dewan Akuntansi dan Audit, Lembaga Keuangan Islam Syariah Standard nomor 60 tentang wakaf, mengakui prinsip istibdal dan memperbolehkan perubahan atau substitusi wakaf demi kemaslahatan, dengan syarat ada pengawasan syariah dan hukum negara. Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 44, harta wakaf tidak boleh ditukar atau diubah, kecuali untuk kepentingan umum menurut syariah, setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama dan persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Artinya mushala boleh diubah menjadi masjid bila jelas maslahatnya dan ada izin resmi. Keempat, kesimpulan kajian, menurut Hanafi dan Hanbali, boleh dengan syarat ada maslahat yang lebih besar. Menurut Maliki, lebih longgar, boleh selama manfaatnya lebih luas. Menurut Syafi'i, tidak boleh kecuali darurat atau sejak awal wakaf bersifat umum untuk ibadah. Menurut ulama kontemporer dan hukum Indonesia, boleh dengan syarat prosedural, izin hakim atau otoritas tidak bertentangan dengan tujuan wakif dan maslahat lebih besar. Maka mushala yang diwakafkan boleh ditingkatkan statusnya menjadi masjid karena fungsinya tetap ibadah dan bahkan lebih utama. Kelima, referensi kitab dan literatur, Al-Sarakhsi Al-Mabsut Dar Al-Ma'rifah, Imam Malik Al-Mudawwanah Al-Kubra, Imam Al-Nawawi Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Ibn Qudamah Al-Mughni, Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Karar nomor 140 tahun 2004, Lajnah Daimah, Majmu' Fatawa, Jilid 2, Dar Al-Ifta Al-Misriyah, Fatwa nomor 4825, Dewan Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Islam, Syariah Standard nomor 60, Wakaf.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia, Prosedur Wislak Harta Benda Wakaf. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.